Lah dia kan harus punya perahu juga supaya bisa berlayar bersama-sama. Ya kan, nggak bisa dong Pak Jokowi tidak punya partai. Karena kan begini Mas, kita sudah pernah bahas juga barangkali, tapi saya ingin ulangi lagi. Ya. Seluruh mantan presiden, ya kan, kecuali Habibie, semuanya punya partai. Sampai jatuh kepada kubu Pak Jokowi, misalkan Gibran jadi ketum gitu ya, atau Pak Jokowi jadi ketum, wah nggak aman itu Prabowo. Nggak aman itu. Politik bumi hangus ala Presiden Joko Widodo. Ini sama sekali nggak ada perlawanan. Itu kan yang dimaksud bahwa ya sudah, ketua umum tanggung risikomu sendiri. Ya bagaimana kita mau melakukan perlawanan, dia sudah mengatakan mundur. Apa lagi mau dilawan? Bahkan ada yang menyebut Pak Jokowi sebagai calon ketua umum. Seperti apa itu? Buat saya nggak ada masalah selama mengikuti aturan. Partai lain juga mau tuh Pak Jokowi masuk. Kalau itu bagus untuk Golkar, why not? Memang Bahlil sudah melakukan konsolidasi, bertemu dengan itu udah cukup lama, udah berbulan-bulan. Tidakkah dia bukan orang Golkar? Nah, Ketua umum Pak Jokowi, Sekjen Bahlil. Yang terjadi sampai 20 Oktober nanti ini pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. This is the real matter sebenarnya. Nggak ada urusan. Ini adalah urusannya bagaimana setelah 20 Oktober Pak Jokowi tetap menjadi kingmaker dan Prabowo tetap bisa dikendalikan. Which is, itulah yang dibicarakan publik hari-hari ini. Makanya seorang Kodari berani bilang, pohon besar kalah sama tukang kayu. Kodari lo ngomong sambil ketawa-ketawa. Karena algoritma kekuasaan Jokowi ada sampai 2029, sampai 2000 segala macam itu, bahkan mungkin sampai 2045. Dia harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia. Kalau bukan dia, Gibran. Kalau bukan dia, Kaisang. Kalau bukan dia, Etes. Kalau bukan, harus. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah partai Golkar, ini partai mana lagi? Kan rakyat kan berpikir begitu. Golkar ini besar sekali. Saya sempat kepikiran begini, kalau memang partai Golkar akhirnya mempersiapkan atau mempersilahkan Pak Jokowi masuk ke Golkar, artinya Golkar memang sudah bersiap diri menjadi dari partai yang dewasa modern menjadi partai keluarga, kira-kira gitulah. Yang pertama adalah dari kubu presiden petahana, yaitu Presiden Jokowi, dan kemudian yang kedua dari calon presiden terpilih atau presiden selanjutnya Prabowo Subianto, dan terakhir dari kelompok internal Golkar sendiri yang mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin Golkar ini jatuh ke antara dua itu, antara kubu Jokowi atau kubu Prabowo Subianto. Saya melihat gestur Pak Jokowi itu, Presiden Republik Indonesia, dengan tangan begini, seperti Kaisar Ming nih, ya, begini Pak barang itu. Sementara Pak Prabowo yang presiden tangannya di bawah begini. Saya mikir, ini apa nggak kebalik nih posisi ya? Harusnya kan presiden yang sudah mau mengakhiri itu lemdak. Dialah yang tangannya di bawah. Sementara presiden yang terpilih itu gagah karena akan memerintah. Dari kubu Pak Jokowi benar-benar ini dibutuhkan gitu ya, sebagai proses transisi Pak Jokowi dari berkuasa ya, karena sudah jadi pejabat tuh sejak wali kota Solo tahun 2005 kalau nggak salah gitu ya. Itu lama sekali, sampai sekarang kan sudah lebih dari 20 tahun berkuasa gitu. Jadi ya orang yang biasa punya kekuasaan terus kemudian nggak punya kuasa, ini butuh transisi gitu ya, butuh apa namanya ya, jalan lah supaya tidak langsung jeblok gitu. Erlangga Hartarto mungkin bikin kesel rezim karena dia terlalu membela partainya. Dia terlalu menjadi ketua umum. Mungkin rezim juga sempat kepikir, ini orang jadi ketua umum juga gara-gara gue, belagu amat. Selain itu, masalah Gibran juga perlu partai politik, dan Golkar kalau bisa dikuasai, diambil alih oleh kubu Presiden Jokowi, itu akan mengamankan posisi Gibran untuk di tahun-tahun mendatang. Karena jangan-jangan kekuatan besar itu gagal merebut alih partai paling besar. Bukan berarti partai PDIP tidak punya kekurangan ya, sebagaimana partai lain. Udah dicoba. Sudah dicoba. Siapa yang coba, Bang? Lalu kemudian kubu yang kedua adalah kubu calon presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Karena Prabowo sebagai presiden, dia butuh partner, dia butuh partai koalisi yang sangat solid gitu.
Kalau misalkan nanti Gerindra dan Golkar ini dalam satu dalam satu kendali Prabowo, wah dia akan sangat nyaman tuh memimpin Indonesia ke depan gitu. Dan nampaknya gitu ya, faktor yang lebih baik dimiliki oleh Prabowo itu karena mantannya atau Titik Soeharto itu kan adalah anak Soeharto gitu ya. Dulu dia adalah bagian dari Partai Golkar. Beberapa mesin dia mau colong nggak bisa tuh. Demokrat sebagai mesin baru dia mau colong nggak bisa. PDIP apalagi mesin lama tapi kuat, diesel lagi tuh. Indonesia ke depan. Sementara dari pihak internal Partai Golkar yang selama ini dalam beberapa hari terakhir ini menyampaikan penolakan pengaruh kekuasaan intimidasi dari pihak-pihak luar, itu kan nampaknya juga cukup solid untuk tidak mau menyerahkan Partai Golkar